Baik, saat ini kita sampai di bagian UX Rules. Jadi pembahasan kali ini akan fokus ke macam-macam pekerjaan di bidang UX yang tentunya setiap pekerjaan punya peranan yang berbeda. Nah, kita akan mulai dari UX Designer. UX Designer ini disebut juga Interaction Designer atau UI UX Designer atau Experience Designer. Nah, UX Designer ini melakukan semua pekerjaan ya, atau juga bisa disebut Jack of all trades. Ini biasanya istilah gitu ya, yang diberikan ke seseorang yang bisa melakukan semua pekerjaan kayak gitu. Nah, UX designer melakukan 5 tahap design thinking. Jadi mulai empathize sampai testing. Mereka juga melakukan pembuatan prototype, melakukan usability testing. Nah, biasanya UX designer yang all around ini sering dijumpai di perusahaan yang skalanya kecil ya. Sedangkan dalam perusahaan skala besar, biasanya UX designer bekerja sama dengan UX researcher dan juga visual designer. Nah, yang dihasilkan oleh UX designer adalah semua deliverables, jadi journey map, laporan interview, persona, brainstorming, prototype, kemudian testing, dan lain-lain. Nah, di mata kuliah ini, Anda diharapkan menjadi seorang UX designer, dan ini akan tercermin pada proyek UAS nantinya ya. Kemudian yang kedua adalah product designer. Nah, product designer ini sama dengan UX designer yang tadi, tapi product designer ini memikirkan jangka panjangnya. Jadi product designer melakukan semuanya sama seperti UX designer, bedanya product designer tuh memikirkan jangka panjang. Dia punya roadmap atau arah pengembangan produk di masa mendatang. Biasanya bekerja sama dengan tim marketing. Deliverables-nya adalah semua sama seperti UX designer, tapi ditambah lagi roadmap product. Apakah itu roadmap product? Jadi ini adalah contoh dari roadmap product atau product roadmap ya. Jadi dia bekerja sama dengan misalkan dari tim marketing juga. Nah ini adalah contoh roadmap-nya, tapi kebetulan cuma bulan ya ini. Biasanya roadmap ini dalam jangka waktu bertahun-tahun. Jadi di sini terlihat bahwa ada tim marketing yang terlihat. Jadi product designer harus punya visi yang sejalan dengan visi perusahaan dan terpetakan di dalam roadmap. Berikutnya ada visual designer. Nah, visual designer ini tugasnya adalah menerjemahkan UX goals dalam bentuk desain UI gitu. Dengan kata lain prototype ya. Jadi mereka hanya concern-nya pada fase prototype saja. Bisa dibilang mereka ini adalah spesialis ya, spesialis dalam membuat UI. Deliverable-nya apa? Yang pertama pixel perfect prototypes. Jadi prototype yang sempurna ya, yang detail gitu sampai ke ukuran pixel. Jadi ukuran pixelnya perfect, layout-nya perfect gitu. Kemudian yang kedua, prototype yang interaktif. Lalu visual style guides, icon library, gitu, design specification. Nah, visual designer ini juga bekerja sama dengan tim branding. Jadi tim branding ini biasanya punya pedoman visual gitu ya untuk brand perusahaannya. Bagaimanakah simbol-simbol atau logo yang digunakan, bagaimana tipografi, bagaimana warna, bagaimana layout gitu ya, itu ada tampilan guide atau guideline-nya dari tim branding. Nah, visual designer dalam mendesain UI, dia harus melihat visual guideline dari tim branding tersebut. Jadi bisa dibilang visual designer ini adalah seorang spesialis di bidang prototype. Kemudian ada UX researcher. UX research ini fokus pada metode riset untuk pengambilan data kuantitatif dan juga kualitatif untuk menggali kebutuhan user serta problematikanya. User researcher ini juga melakukan usability testing, heuristic testing, dan pokoknya proses evaluasi yang terlibat dengan user.
Jadi UX researcher ini berperan pada proses empathize, define, dan juga testing. Hasil temuan UX researcher ini akan dipresentasikan kepada tim dalam bentuk laporan yang komprehensif, sehingga nanti tim bisa melakukan proses ideate ya, di mana mengidentifikasi masalah dari data penelitian ini dan juga membuat prototipe. Nah, kemudian ada lagi konten strategis. Jadi konten strategis ini berperan di tahap prototipe. Nah, biasanya UI designer itu sering menggunakan lorem ipsum ya untuk mengisi kontennya, terutama teks yang panjang. Nah, konten strategis ini tugasnya apa? Dia memikirkan bagaimana konten bisa menarik atau punya daya tarik gitu ya, selain dari estetika UI-nya. Karena estetika UI kan tugasnya visual designer. Nah, bagaimana konten strategis ini mendesain tulisannya gitu ya. Mereka bertanggung jawab menentukan judul halaman, nama-nama icon gitu, nama-nama tombol, tampilan pesan error, isi artikel, isi email, dan juga newsletter. Dan yang pasti mereka bertanggung jawab atas konten dan juga konsistensi semua aspek di seluruh halaman aplikasi. Gitu. Jadi konten strategis lebih banyak berkutat di prototype. Konten strategis itu disebut juga UX writer atau copywriters. Nah, saat ini kita akan bahas bagian dari UX example, supaya kalian memiliki gambaran yang jelas tentang UI dan UX. Nah, ini contohnya. Jadi di sini saya akan berikan contoh-contoh, tapi tidak semuanya, beberapa saja. Ini adalah contoh UX di mobile game dalam posisi UI. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk mobile, misalkan mobile game, ada yang dimainkan one-handed seperti ini, ada yang two-handed seperti ini, dan ada area-area yang bisa dijangkau itu mudah gitu ya, misalkan bagian kiri bawah, ini merupakan bagian yang mudah dijangkau, karena kalau digenggam dengan satu tangan, tentunya jempol ini akan mudah menjangkau area-area yang ini ya. Jadi ini adalah comfortable zone-nya, comfortable to reach. Sedangkan yang kiri atas ini adalah bagian yang paling sulit untuk dijangkau gitu ya, dengan jempolnya ini. Kayak gitu. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena kebanyakan user mobile game itu right-handed ya, bukan pengguna tangan kiri, tapi kebanyakan pengguna tangan kanan. Jadi area hijau ini adalah area yang paling nyaman ketika ingin memasang UI untuk kontrol karakter di game. Jadi tombol-tombol atau controller yang sering diakses. Nah, sebelah kiri ini adalah area yang nyaman untuk two-handed ya. Jadi ini untuk dua jari. Nah, comfortable areanya itu adalah di sini ya, yang bawah, kanan bawah dan juga kiri bawah dan juga samping. Nah, bagian yang sulit itu adalah bagian yang tengah atas ini. Jadi untuk peletakan tombol memang secara fungsi baik, secara estetika dan layout baik. Tetapi untuk UX-nya bagaimana? Nah, supaya mendapatkan UX yang positif, maka harus diletakkan tombol pada area-area yang nyaman untuk dijangkau. Kemudian contoh yang kedua adalah pop-up dialog. Jadi ini merupakan contoh ya, pop-up dialog, lalu dia memiliki dua tombol dengan fungsi yang sama. Jadi kita lihat di sini ada tombol silang dan juga tombol done. Nah, dua-duanya ini fungsinya sama untuk menutup dialog. Nah, sebaiknya mana yang dibuang? Nah, sebaiknya ini dibuang ya. Jadi jangan membuat dua tombol yang fungsinya sama. Contoh berikutnya adalah navigasi. Jadi kita sering melihat ya, sekarang ini bottom navigation bar itu lagi ngetren ya. Karena menurut penelitian, orang-orang pakai smartphone tuh biasanya ngandalin satu jempol seperti ini, kayak gitu. One-handed ya, kayak gitu.
Dan kedua, layar HP saat ini itu kian membesar. Jadi banyak tipe-tipe HP Max gitu ya. Jadi yang ukurannya besar sehingga one-handed itu susah menjangkau UI interface yang letaknya di ujung kiri atas seperti ini. Jadi kalau layar HP-nya besar pakai satu tangan, nah jempolnya ini susah untuk menjangkau yang di sini. Kayak gitu ya. Jadi lagi ngetren yang bottom bar navigation. Nah, sekarang ini jarang dijumpai aplikasi yang akses menunya ada di kiri atas ya. Kayak gitu. Biasanya kan pakai hamburger menu icon yang kayak garis-garis bertumpuk gitu ya. Sekarang mulai beralih ke bottom navigation. Nah, artinya penting untuk menempatkan action yang top level dan sering digunakan di bagian bawah layar, di bagian yang mudah dijangkau ini. Karena action tersebut mudah dijangkau dengan satu jempol. Jadi navigasi bottom bar ini makin marak dipakai. Contohnya kalau kalian punya aplikasi Gojek atau Tokopedia, itu kalian akan menemukan bottom bar navigation. Ini ya, bottom bar navigation itu seperti ini. Jadi letakkan fungsi-fungsi penting itu di bottom bar navigation. Manakah fungsi yang penting? Nah, ini bisa dilihat dari user testing dan juga data gathering. Nah, bottom bar ini minimal 3 icon, kayak gitu, dan maksimal 5 icon. Jangan bikin terlalu banyak, apalagi kalian bikin supaya bisa di-scroll ya, nah itu jangan ya, karena ini sudah ada aturan UX-nya. Nah, kemudian clear state transition. Jadi pada bottom bar ini, kalau misalkan ada perubahan antar halaman, itu user harus bisa merasakannya. Entah itu aplikasi, fit in, fit out, atau mungkin sekedar layout yang berbeda warna. Jadi user tuh harus punya perasaan bahwa dia telah memilih opsi yang berbeda gitu ya, halaman yang berbeda. Kemudian pada ikonnya sendiri, maksudnya menunya, nah, itu posisi apa yang terpilih dan tidak terpilih itu bisa berbeda. Jadi contohnya di sini ya, ketika musik ini dipilih, maka ikonnya lebih tajam warnanya, kemudian ada labelnya, dan juga warna dari bottom bar navigation-nya ini berubah. Kayak gitu. Jadi harus ada transisi yang jelas. Icon harus menunjukkan halaman atau fungsi mana yang sedang aktif. Sorry, kebalik. Nah, sekarang animation. Jadi animation ini salah satu contoh yang bisa digunakan untuk meningkatkan UX ya. Untuk loading. Nah, bisa kalian lihat contoh yang kiri dan kanan ini sama-sama sama-sama loading ya, sama-sama menunggu untuk menampilkan konten. Nah, user tuh tidak suka menunggu itu, tapi kita bisa mengisi waktu tunggu user itu dengan sesuatu yang lebih menyenangkan kayak gitu. Yang kiri ini lebih baik ya, karena walaupun sama-sama membuat user menunggu, tapi secara perasaan tuh lebih nyaman gitu ya. Animasi loading sebelah kiri ini, nah ini kan bisa dilihat kalau yang kanan ini benar-benar nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba kontennya muncul. Nah yang kiri ini kontennya ditampilkan secara bertahap gitu ya. Jadi adanya, nah seperti ini ya, kalau kalian lihat, ini dipelopori oleh Facebook ya, namanya Facebook Shimmer. Jadi gambar atau teks ini pelan-pelan dari gray menuju ke gambar. Nah, Facebook Shimmer ini adalah nama library yang biasa dipakai untuk membuat animasi preload, seperti gambar yang kiri ini ya, Facebook Shimmer. Kemudian ini contoh animation ya, yang memberikan feedback. Jadi animasi yang memberikan atau mempertegas feedback itu membuat user lebih nyaman dan meningkatkan atensi user. Jadi ini contohnya payment info, kemudian pay. Nah, setelah pay itu adanya konfirmasi, adanya penegasan kembali kalau sudah pay. Nah, ini membuat perasaan puas gitu ya pada user bahwa apa yang dilakukannya itu sudah berhasil.
Kemudian nudge ini ya. Jadi ini kalau misalkan ada form. Nah, formnya kalau misalkan belum terisi, itu akan ditampilkan warning seperti ini, tapi ditambah animasi gitu ya, walaupun sederhana, cuma nudge kayak gitu, tapi itu menambah user experience. Jadi user memiliki perasaan, oh aku sedang melakukan kesalahan ini, aku belum ngisi apa-apa, tapi aku sudah klik tombol pay kayak gitu. Nah ini animasi itu dilakukan di tahap terakhir ya, jadi bukan tahap prototype, tapi ketika sudah selesai semuanya, secara teknis animasi ini dilakukan di tahap terakhir dari pembuatan aplikasi. Karena kompleks ya untuk membuat animasi seperti ini. Kemudian untuk form ya. Nah, form ini harus helpful. Bisa dilihat yang kiri dan kanan ini UI-nya sama, tetapi untuk yang kanan ini ada pemberitahuan gitu ya, ada summary tentang apa yang sudah dilakukan oleh user. Nah, yang kiri ini misalkan ini adalah aplikasi untuk reservasi hotel. Kemudian ada form yang mengharuskan user untuk mengisi tanggal check-in dan juga tanggal check-out. Nah, ini user isi di sini ya. Oh, check-in-nya tanggal 20 bulan 1, check-out-nya tanggal 24. Nah, di sini misalkan usernya mikir gitu ya, aku ini mau nginep 3 malam, betul nggak ya tanggalnya? Nah, karena itu produk interaktif harus menyediakan apa ya bantuan gitu supaya dia helpful. Nah, di sini jadi kalau misalkan user memilih seperti ini, di bawah ada keterangan, oh kamu menginap 4 malam, hari Rabu sampai Minggu. Nah, ini merupakan bantuan yang diberikan oleh aplikasi supaya user tuh punya gambaran yang jelas tentang apa yang dia lakukan. Kemudian ini, number of adults, berapa orang sih orang dewasa yang menginap. Kemudian setelah diinputkan, di sini ada petunjuk juga yang menyatakan bahwa children stay free through hotel now, kayak gitu. Karena kamu sudah menginputkan sejumlah orang, maka anak-anak sekarang free gitu ya untuk menginap di sini. Contoh berikutnya adalah sama dengan yang tadi ya, produk yang tadi reservasi kamar hotel. Kemudian masalah privacy, ada penjaminan privasi yang diberikan aplikasi ini. Misalkan input nomor telepon, kemudian ada tulisan di bawahnya, telepon Anda akan tetap rahasia gitu ya, tidak akan tersebar kemana-mana gitu ya, sehingga orang lain bisa pakai dan disalahgunakan. Jadi ada penjaminan privasi yang ditampilkan di UI ini. Nah, berikutnya validation dan juga feedback. Jadi error message itu sebaiknya disampaikan secara inline seperti ini. Jadi langsung ya ketika namanya tidak diisikan, langsung disubmit, maka akan keluar cannot be blank. Kemudian ini nomor credit card ketika error gitu ya, jumlahnya tidak 16 digit, maka error message-nya ditampilkan inline. Oh, ini harus 16 digit kayak gitu. Jadi bukan yang menunggu submit, kemudian ada kata-kata try again, there was an error kayak gitu. Dan tidak ditampilkan secara inline, jadi meningkatkan cognitive load, mana ya nama, mana ya yang nomor credit card kayak gitu. Nah, sampai di sini contoh-contoh ya dari contoh-contoh UX yang bisa diperhatikan supaya meningkatkan UX. Jadi di sini kita punya gambar yang jelas mengenai UI dan juga UX gitu, di mana UI itu kaitannya dengan warna, estetika, layout, branding kayak gitu, bagaimana menampilkannya sesuai dengan tema. Sedangkan UX itu bagaimana user itu nyaman atau memiliki pengalaman yang baik ketika berinteraksi dengan suatu produk interaktif. Bisa dilihat dari piramida UX, mulai dari fungsional sampai signifikan. Nah, untuk perkuliahan HCI Week 5 ini,
ada presensi yang harus diisi. Jadi bagi kalian ya, baik KPA, B, C maupun D, silakan mengisi Google Form yang tersedia di ULS sesuai dengan KP. Jadi di sini kalian masuk ULS, kemudian kalian ke week kelima, lalu misalkan kalian KPA, maka kalian klik yang ini ya. Jadi KPA, kemudian isikan di sini nama, NRP, dan juga ada satu pertanyaan ya yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah apa peran visual designer dalam UX design? Lalu kalian inputkan jawabannya, kemudian tekan submit. Nah, itu adalah presensi untuk week 5. Kemudian untuk KP, B, C, dan D, jangan sampai mengisi di KP yang salah ya. Jadi perhatikan kalian KP apa, kemudian isikan presensi sesuai dengan KP-nya. Nah, yang kedua ini adalah informasi mengenai team presentation. Jadi nanti setiap kelompok, kalian akan saya bentuk kelompoknya, wajib presentasi di week ke-7, 8, 11, dan 12. Nah, kalian bisa lihat jadwalnya dan juga pembagian kelompok itu di ULS, di bagian sini ya. Nah, di bagian paling atas ini, setelah informasi perkuliahan, ada informasi tentang team presentation, KPA, B, C, dan D. Ini ada linknya, kalian bisa klik. Nah, ini ya untuk team presentation. Jadi setiap kelompok wajib membuat slide PPT atau Google Slide ya, yang wajib dipresentasikan sesuai dengan jadwal presentasinya. Slide PPT tersebut menjelaskan, jadi kalian pilih satu produk interaktif, website, aplikasi. Nah, kalian review UI-nya dari sisi estetik ataupun heuristik dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, setelah review UI-nya, kalian jelaskan UX-nya. Boleh good maupun bad ya, jadi positif maupun negatif experience dari produk atau website atau aplikasi tersebut. Nah, ini adalah kelompoknya. Jadi ini untuk KPA, lalu bisa dilihat jadwal presentasinya. Ini week ke-7, week ke-8, 11, dan juga 12. Lalu KPB, KPC, dan juga KPD ya. Jadi bisa dilihat namanya, ini saya acak, saya random. Kemudian ini adalah week presentasinya. Nah, lalu untuk presentasi, minimal jumlah slide adalah 5, tapi durasi presentasi tidak lebih dari 5 menit. Jadi kan kalian satu kelompok 5 orang. Nah, slide presentasinya minimal 5, karena setiap anak kan harus presentasi, jadi setiap anak minimal membawakan satu slide. Dan satu slide itu kurang lebih dibawakan dalam waktu 1 menit. Bisa juga satu slide, 2 atau 3 slide ya dalam waktu 1 menit. Setiap anggota wajib presentasi dengan cara share screen melalui Zoom. Gitu. Pilih salah satu produk, lakukan review. Nah, nanti slide akan diupload ke ULS yang sudah disediakannya. Deadline pengumpulan slide berbeda-beda sesuai dengan jadwal presentasi masing-masing kelompok. Jadi kalau jadwal presentasinya week ke-11, ya deadline-nya week 11. Kalau yang deadline-nya week ke-7, berarti ya presentasinya week ke-7, berarti deadline-nya week ke-7. Kemudian nilai presentasi ini akan masuk ke nilai UAS. Jadi walaupun presentasinya week ke-7, tapi akan masuk ke 10% nilai UAS. Nah, baik, sekian penjelasan saya terkait UI dan UX. Semoga penjelasan saya ini bisa berguna bagi kalian ya, terutama untuk pengerjaan tugas. Terima kasih.